baru terbaca 5 ayat lah ngantuk, tutup. Sadaqallahul azim. Tapi kalau scroll HP, tahan dari jam 4 sampai suntuk jam 5 orang azan, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Kalau aku nak main HP dulu, kakilah dulu. Lambat sekali. Kenapa menang HP tidak ngantuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, jemaahnya masih banyak Bu ya. Sanggup sampai akhir Ramadan Bu? Bisa Bu? Kalau bisa insya Allah semua jamaah dakwatul Islamiyah dapat sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau Pak? Mau sertifikatnya Pak? Apa sertifikatnya? Itkum minan nar. Kebebasan dari api neraka. Karena dalam satu hadis 10 yang akhir itu balasannya orang yang mengerjakan ibadah di bulan Ramadan mendapatkan kelepasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat sertifikat itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa amarna siyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para pengurus Masjid Dakwatul Islamiyah, kemudian para imam, khotib dan bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para pemuda-pemudi, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuki malam yang ke-11 daripada bulan Ramadan. Sudah sama kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Benar Bu? Benar. Apa keberkahannya Bu? Ibu tahu Bu? Berkah sekali. Biasa ya, kalau udah ada Ramadan jarang kita beli kolak ya. Betul Pak ya? Duit belanja paling 70.000 dikasih Bapak. Bapak diamnya. Betul Bu? Tapi dari Ramadan duit belanja pun naik jadinya, belanja pun meningkat. Ini contoh berkah. Biasa tidak pernah beli kacang hijau jadi beli ya dah. Jadi dari segi makanan sudah berkah di bulan Ramadan. Jangan be mubazir, karena kita tuh besak mata be, tapi setelah berbuka banyak mubazir. Apalagi keberkahannya yang berdagang, berjualan, alhamdulillah laris manis. Tapi yang paling utama yang kita kejar keberkahan adalah beramal di bulan Ramadan. Luar biasa, setiap detik, setiap menit, saat, waktu di bulan Ramadan tuh pahalanya berlipat ganda dan luar biasa. Bayangkan satu kali fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sama dengan 70 kali. Dan sunnah di bulan Ramadan kita lakukan, pahalanya dibalas Allah dengan yang wajib. Itu sudah sama kita ketahui, cuma belum kita buat be. Betul Pak ya? Kita tahu Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan dilipat gandakan amal ibadah, doa dimustajabkan. Tahu kita teori itu, betul Bu? Benar? Benar. Tapi tak terlaksana dari Ramadan tahun kemarin. Tahun kemarin kita bercita-cita tahun ini nak memperbaiki Ramadan, nak tarawih tak bolong-bolong lagi. Ternyata malam kelima masih ada yang tinggal Pak. Baca Quran sampai hari ini Bu berapa juz sudah? Padahal Ramadan tahun kemarin berjanji nak khatam sampai 3 kali. Ternyata baru Ramadan ke-11 kita baru baca 2 juz. Sudah itu tutup lah. Betul ya? Apa sebab itu? Kenapa kita berat, malas melakukan ibadah? Baik itu wajib
Kalau wajib sudah sampai tinggal, na'udzubillah. Pak wajib ini kalau di dalam agama itu modal kita kalau berdagang. Kalau sudah wajib kita tinggalkan, alamat rugi. Sedangkan sunnah yang kita kerjakan itu bagaikan untungnya. Kita ngejar untung apa wajib dulu, Bu? Ngejar untung apa ngejar modal kalau dagang? Jawab, Bu, yang berdagang. Ngejar balikkan modal dulu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita masih banyak kodok subuh, imam sembahyang tarawih, niat tarawih, kita belakang kodok subuh, baik Bapak atau Ibu. Betul, Bu? Tidak apa-apa. Tidak boleh Ustaz, biar saya tanggung jawab. Nanti tanya sama Ustaz yang lain. Kita berebut-rebut mengejar sunnah, kodok kita masih banyak tertinggal. Lebih baik imam sholat tarawih di depan, kita di belakang sholat fardu subuh. Tak masalah, tak apa-apa. Kunutnya tak ada Ustaz, tak apa-apa, tak ada kunut. Ini. Jadi kenapa sebabnya kita begitu malas mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang wajib kita malas, alamat celaka. Kalau sunnah kita malas, tidak dapat keutamaan yang luar biasa. Karena setiap keutamaan itu untung ada. Kalau modal kita kerjakan tadi balik modal, fardu kita kerjakan balik modal, tapi kalau sunnah kita kerjakan itu menjadi keuntungan. Termasuk kalau tidak punya qada tarawih, kita qada subuh, kita kerjakan sholat sunat tarawih yang pahalanya sungguh luar biasa. Jadi apa penyebab sampai kita malas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu baca Al-Quran, melangkahkan kaki untuk pergi sholat jamaah, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, tarawih dan lain sebagainya. Berat mulut kita melaksanakan membaca Al-Quran, berzikir, betul Pak ya? Berat nian, baru terbaca 5 ayat langan tutup. Sadaqallahul azim. Tapi kalau scroll HP, tahu HP? Apa HP? Tahan dari jam 4 sampai suntuk jam 5 orang azan, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Kalau aku nak main HP dulu, kakilah dulu. Lambat sekali. Kenapa menang HP tidak ngantuk? Buka Quran baru 10 ayat itu ngantuk. Mohon maaf ya, saya dah nampak ibu-ibu tu. Ngantuk apa dah nanti ya? Apa penyebabnya itu? Betul Bu, malas kita berzikir. Sudah itu berzikir, baca Quran pun tidak ada kenikmatan. Padahal kita baca Al-Quran itu Bu, kenikmatannya kita berbicara sama Allah. Macam mana nikmatnya kita ketika masuk Brimo dapat transferan 5 juta. Senang tak hati Bu? Orang yang baca Quran sebenarnya itu lebih senang daripada dapat Brimo tadi. Tapi kenapa itu tidak terjadi pada kita? Zikir tak ada nikmatnya, salawat tak ada nikmatnya, baca Quran apa lagi, padahal itu kalam Allah. Memuji Rasulullah SAW, salah satu penyebabnya adalah banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini kata Imam Al-Ghazali. Apa tadi Bu penyebabnya? Banyaknya dosa atau maksiat. Mungkinkah mulut ini enak baca Quran, baca salawat nikmat, padahal siang tadi selama 8 jam cerita ngerumpi orang cerita ngato orang duduk depan rumah, lewat orang pendek, dah pendek nian orang tu. Ketemu orang gemuk, nah gemuk nian orang tu. Ketemu laki bini berjalan, ya orang tu salah jodohnya, lakinya masa pendek, suaminya istrinya tinggi. Itu sudah ngato. Paham Bu maksud saya tu Bu? Jadi mulut ini kalau pengen nikmat membaca Al-Quran, berzikir, kurangi dosanya. Dosa mulut banyak. Bukannya ngeto orang, fitnah orang, ngejek orang, ngerendahin orang dan lain sebagainya. Paham Bu? Apapunlah yang lain. Pengen kaki ini melangkahkan ke masjid rajin, pengen bersedekah, berimpak ke masjid, kurangi dosa daripada seluruh anggota tubuh. Makanya kata seorang ulama, jika seorang itu tidak mampu bangun malam, nyatalah bahwa dia banyak berbuat dosa dan kesalahan dengan Allah.
Allah. 5 menit lagi, Bu. Jadi satu, penyebab kita malas beribadah adalah dosa dengan Allah. Jadi bagaimana mungkin orang yang hidup 40-45 tahun berkata dalam hatinya, ya Allah, aku umur 50 nak taubat. Dia ngatur. Padahal kalau sudah banyak dosa ditumpuk, dihimpun, apakah bisa umur 50 akan ringan melakukan ibadah? Buktinya kita sampai hari ini gitu-gitulah ibadahnya. Tak ada peningkatan. Artinya masih banyak dosa kita dengan kesalahan kita dengan Allah maupun kesalahan kita dengan manusia. Jadi momen bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini dosa kata Allah itu melalui Nabi Muhammad SAW, rahmat Allah turun ke langit ke dunia mencari satu, orang yang meminta ampun, yang kedua orang bertaubat, yang ketiga orang yang meminta. Semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak kesalahan masa lalu, selain dengan berpuasa Ramadan, salat tarawih yang bisa menghapuskan dosa yang sekarang dan telah lalu, sekarang dan akan datang, kita juga dianjurkan untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau ada hubungan dengan manusia, Allah tidak akan mengampunkan sebelum manusia tersebut yang memberi maaf dan memberi ridho maupun memberikan keikhlasan. Jadi satu alasan berat kita melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kurang kenal dengan Allah. Ini yang bahaya nih. Kita kenal, tahu teorinya orang berpuasa Ramadan itu akan dibalas Allah dengan surga Ar-Rayyan. Setiap hari kita dengar penceramah nyampaikan itu terus. Bau mulut orang yang puasa lebih baik daripada misik. Doa dikabulkan. Bu, Bu. Ibu pernah ke dokter Samsirun, Bu? Tidak pernah, Pak. Pernah, Pak? Itu yang di Simpang Manggo itu, Pak. Kata Samsirun, ibu punya asam urat, tidak boleh makan tempe, makan jeroan. Apa kata ibu? Iya Pak, siap. Cepat nian gitu. Apa kata atasan? Pak, bos kita, Bapak malam ini ke kantor jam 10 malam. Siap. Oke, WA langsung balas. Oke. Karena kita kenal dengan atasan bos gitu. Kalau kita macam-macam kita dipecatnya. Ngeri gitu, takut gitu. Sementara Allah yang memerintahkan kita solat, memerintahkan puasa. Kamu solatlah kata Allah. Kalau kamu solat 5 waktu, nih 2 sertifikat, Bu, jago. Baik kita, istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, jangan sampai ninggalkan solat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaga solat 5 waktu, aku jamin masuk dalam surga tanpa hisab. Allah sudah ngomong gitu, kita santai be. Kita tidak khawatir anak kita tidak sholat. Ada tidak punya rasa khawatir, Bu, kalau Pak, kalau istri tidak sholat, Pak? Bapak jangan takut, Pak, aman. Kalau ini kita tidak sholat, ada tidak khawatir? Bagus, Pak, jangan takut. Kalau perlu becut deh, Pak. Ya, Bu. Ingat kata Rasulullah, akan dijamin orang yang mengerjakan sholat 5 waktu masuk dalam surga tanpa hisab. Dokter menyuruh yang demikian kita patuh. Bos atasan kita menyuruh demikian patuh. Apalagi mohon maaf yang ASN ya. Kalau sudah absen tidak peduli. Nak hujan, nak panas, nak macet, pokok absen tidak pernah lewat. Betul? Takut kena berhentikan, dipecat. Tapi Allah yang sudah baik dengan kita, dikasihnya kita bernapas gratis, rezeki yang banyak, luar biasa. Kita ni jarang berpikir be. Mana nak bisa berpikir, utang banyak di otak. Paham, Pak ya? Kalau banyak utang tidak bisa lagi mikirkan tentang Allah, mikirkan utang dulu lah. Apalagi mikir gajian, THR. Nah, Bang Jambi masalah pula. Mudah-mudahan cepat selesai permasalahan Bang Jambi. Amin. Paham, Bu? Jadi alasan kedua, malas dan beratnya kita melakukan ibadah karena kurang kenal dengan Allah. Padahal yang diperintahkan Allah itu semuanya punya keutamaan. Bukan di akhirat nanti nerimanya. Makanya orang soleh yang bertakwa kita tak pernah ketemu dia susah di dunia, karena langsung dibantu oleh Allah. Tapi benar-benar soleh, bukan sekali soleh sekali salah ya.
Paham Bu? Bisa dihafal Bu ceramahnya, ingat. Jadi itulah dua sebab kenapa kita malas beribadah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.